Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial God bagian ke-131. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya, hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan 4 kekuatan besar di Zhongzhou bersekutu dan menangkap keluarga Ye, sekte Tianyuan, serta perusahaan dagang Luohai untuk memancing Ye Yunfei. Feng Yunjue kalah dan melarikan diri, lalu bertemu Ye Yunfei yang segera menangkap tetua Lu dan mengetahui rencana musuh. Dengan kemarahan besar, Ye Yunfei menuju kota kekaisaran, menyelamatkan ribuan tawanan, memulihkan kekuatan mereka, dan menghancurkan musuh di sana. Setelah itu ia memaksa tetua You mengungkap lokasi sandera di kota Shenfeng. Ye Yunfei meningkatkan kekuatannya dan menantang 4 kekuatan besar. Di kota Shenfeng, ribuan sandera dijadikan umpan. Saat Ye Yunfei tiba, ia melihat ayahnya terluka dan amarahnya memuncak. Dikepung banyak ahli, ia tetap tenang, menolak tunduk, dan siap membantai musuh demi menyelamatkan semuanya. Amarah para ahli alam gua surga dari 4 kekuatan besar akhirnya meledak setelah mendengar kata-kata Ye Yunfei. Keserakahan mereka terhadap teknik bela diri yang disebutkan Ye Yunfei berubah menjadi dorongan membabi buta untuk segera menangkapnya. Tanpa ragu, 40 ahli alam gua surga bergerak serentak dari segala arah, membentuk tekanan yang luar biasa, seperti samudra energi yang menutupi langit. Aura mereka menyatu menjadi gelombang kekuatan yang menyesakan, membuat para penonton yang berada di sekitar segera mundur dengan rasa takut yang tak terbendung. Dalam bayangan mereka, bahkan sedikit benturan dari kekuatan sebesar itu sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Di tengah tekanan yang mengerikan itu, Ye Yunfei tetap berdiri tegak, tidak goyah sedikit pun. Dengan kekuatan fisik yang telah mencapai 35 juta jin serta tubuh Jia Muking di tingkat menengah, ia menghadapi tekanan tersebut dengan tenang. Semangat bertarungnya justru semakin menyala. Dalam sekejap, sebuah matahari emas raksasa muncul di atas kepalanya, memancarkan cahaya yang menyilaukan dan aura yang luas tanpa batas. Sosoknya tampak seperti dewa yang turun ke dunia fana. Tanpa menunggu lawan mendekat, Ye Yunfei mengambil inisiatif. Dalam satu langkah, ia melintasi jarak yang jauh dan muncul di hadapan seorang ahli tingkat pertama alam gua surga. Pukulannya meluncur tanpa hambatan, dan dalam sekejap tubuh lawan itu hancur menjadi kabut darah. Kekuatan fisiknya yang mengerikan membuat bahkan sentuhan kecil saja sudah cukup untuk mengakhiri nyawa seorang ahli. Tanpa berhenti, pedang jiwa surgawi bergerak. Dalam satu serangan, 5 ahli tingkat pertama alam gua surga kehilangan jiwa mereka dan jatuh tanpa perlawanan. Semua itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat, membuat para ahli lain bahkan belum sempat mendekat. Pemandangan itu membuat seluruh penonton terdiam, tidak percaya bahwa para ahli kuat bisa gugur secepat itu. Kemarahan segera menggantikan keterkejutan. Para ahli lain menyerbu lebih ganas. 4 sosok kuat muncul bersamaan, memimpin serangan dengan kekuatan yang jauh melampaui yang lain. Mereka adalah Moda Oji, Zhou Wufu, Feng Yun Qingchang, dan Xiao Changsheng, masing-masing berada di tingkat ke-6 alam gua surga. Serangan mereka datang dari berbagai arah, membawa tekanan seperti 4 gunung raksasa yang menekan Ye Yunfei. Namun Ye Yunfei tidak mundur. Ia mengerahkan seluruh kekuatan, melepaskan energi dari bola emas di atas kepalanya dan memunculkan roda cahaya kuno di belakangnya. Tekanan dari 4 ahli itu langsung teredam. Pada saat yang sama, ia memanfaatkan kekuatan ruang, menghilang dari tempatnya dan memasuki kehampaan. Kemampuannya untuk melintasi ruang membuat gerakannya menjadi mustahil diprediksi. Dalam sekejap, ia muncul di dekat seorang ahli tingkat kedua dan menghancurkannya dengan satu pukulan. Tanpa memberi waktu, ia menyerang lagi dari jarak jauh dan menghancurkan ahli lain. Para musuh hanya bisa meraung marah, tidak mampu menangkap pergerakannya yang seperti bayangan. Ye Yunfei terus muncul dan menghilang, setiap kemunculannya selalu diiringi kematian. Teknik tinjunya yang beragam menghancurkan lawan satu persatu, baik tingkat pertama, kedua, maupun ketiga alam gua surga. Dalam waktu singkat, 5 ahli lagi jatuh tanpa mampu melawan. Pemandangan itu membuat seluruh kota Shenfeng terdiam dalam keterkejutan. Para ahli yang sebelumnya dipandang sebagai pilar kekuatan kini tumbang satu demi satu dengan mudah. Seolah mereka bukan lagi makhluk kuat, melainkan hanya target yang rapuh. Di tengah semua itu, Ye Yunfei berdiri dengan tenang, tatapannya menyapu para ahli yang tersisa. Senyum dingin muncul di wajahnya, penuh keyakinan dan ancaman.
Ia telah menunjukkan dengan jelas bahwa janji yang ia ucapkan bukanlah kata kosong. Ia benar-benar akan membunuh mereka sampai rasa takut tertanam dalam hati setiap musuh yang berdiri di hadapannya. Di depan kota Shenfeng, angin berhembus kencang, membawa suasana yang begitu tegang hingga seolah seluruh ruang dipenuhi tekanan tak kasat mata. Semua mata tertuju pada satu sosok yang berdiri tegak di tengah langit, Ye Yunfei. Tidak ada satupun suara yang terdengar, seakan semua orang menahan napas. Pemandangan di hadapan mereka terlalu mengejutkan untuk dicerna dengan akal sehat. Di tengah kepungan 40 ahli alam gua surga, Ye Yunfei tidak hanya bertahan tanpa luka sedikit pun, tetapi juga telah membunuh 14 dari mereka. Sebuah hasil yang benar-benar di luar dugaan, bahkan bagi para ahli yang telah lama berkecimpung di dunia kultivasi. Berbagai ekspresi muncul di wajah para penonton. Ada yang dipenuhi keraguan, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Ada yang menunjukkan keheranan mendalam, seakan realitas telah diputarbalikkan. Ada pula yang diliputi ketakutan, karena kekuatan seperti itu terasa terlalu mengerikan. Dan tentu saja, tidak sedikit yang dipenuhi kemarahan, terutama dari pihak 4 kekuatan besar. Sementara itu, 26 ahli alam gua surga yang tersisa tampak gemetar, kepercayaan diri mereka runtuh setelah melihat rekan-rekan mereka jatuh satu demi satu. Di tengah semua itu, Ye Yunfei merasakan kepuasan dalam hatinya. Ia menilai bahwa tinju pembunuh Dewa Iblis sejati memang memiliki kekuatan yang luar biasa. 8 jurus pertama yang baru saja ia gunakan, mulai dari penetrasi pembunuh dewa hingga jurus iblis kegelapan, telah menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Setiap pukulan mampu mengakhiri nyawa seorang ahli, semudah menyembelih makhluk lemah. Tidak heran jika teknik tersebut menjadi salah satu kartu as terkuatnya saat ini. Di sisi lain, para petinggi Akademi Penjaga, termasuk Jie Changkong, tidak dapat menyembunyikan kegembiraan mereka. Bagi mereka, pemandangan ini memang luar biasa, namun tidak sepenuhnya mengejutkan. Mereka telah menyaksikan sendiri bagaimana Ye Yunfei sebelumnya mampu membunuh 7 ahli alam gua surga dari makam neter surgawi dalam satu kesempatan. Oleh karena itu, kekuatan yang ditunjukkan saat ini hanya semakin menegaskan kemampuan luar biasanya. Pada saat itulah, sebuah pesan telepati tiba di benak Ye Yunfei. Huangxiang melaporkan bahwa semua formasi di sekitar platform telah ditembus dan proses penyelamatan telah dimulai. Huangxiang dan Hu Miao telah muncul di atas platform secara bersamaan. Dengan cepat, Hu Miao mengaktifkan teknik 1000 ilusi, sebuah teknik warisan dari klan rubah surgawi purba. Dalam sekejap, para penjaga bertubuh kekar yang memegang senjata di platform terjebak dalam ilusi, mata mereka kehilangan fokus, terperangkap dalam dunia yang tidak nyata. Huangxiang tidak tinggal diam. Ia mengaktifkan tekniknya sendiri, mengubah seluruh platform menjadi dunia yang dipenuhi aura kelam, seperti alam hantu. Para penjaga yang terperangkap tidak mampu bertahan, satu demi satu jatuh tanpa daya. Kekuatan gabungan dari Huangxiang dan Hu Miao membuat perlawanan menjadi mustahil. Mereka bergerak cepat, membebaskan para tawanan dengan efisiensi yang luar biasa. Di saat yang sama, Jie Changkong memimpin pasukan Akademi Penjaga bergerak menuju platform. Gerakan mereka tidak terdeteksi sebelumnya karena semua perhatian tertuju pada pertempuran antara Ye Yunfei dan para ahli alam gua surga. Dalam sekejap, para ahli dari Akademi Penjaga tiba di platform tanpa hambatan, karena semua formasi telah dihancurkan. 15 ahli alam gua surga dari Akademi Penjaga segera bergabung dalam operasi penyelamatan, dan dalam waktu singkat, lebih dari setengah tawanan telah berhasil dibebaskan. Tidak lama kemudian, lebih dari 300 ahli alam cairan mendalam juga tiba untuk membantu. Platform yang sebelumnya dijaga ketat kini sepenuhnya berada di bawah kendali mereka. Semua itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat, hanya dalam beberapa tarikan napas. Perubahan yang begitu cepat membuat pihak 4 kekuatan besar terkejut dan panik. Mereka segera menyadari bahwa jika para tawanan berhasil diselamatkan, posisi mereka akan menjadi jauh lebih sulit. Perintah pun segera dikeluarkan, dan pasukan besar dari 4 kekuatan menyerbu platform. Ratusan ahli alam cairan mendalam dan ribuan praktisi lainnya bergerak seperti gelombang besar, mencoba merebut kembali kendali. Namun, pasukan Akademi Penjaga tidak tinggal diam. Mereka membagi kekuatan menjadi 2 bagian, satu untuk melanjutkan penyelamatan dan satu lagi untuk menahan serangan. Dengan tambahan Huangxiang dan Hu Miao, jumlah ahli alam gua surga di pihak mereka mencapai 17, cukup untuk menahan tekanan dari musuh. Melihat situasi tersebut, para pemimpin utama dari 4 kekuatan, termasuk Mo Daohi, Zhou Wufu, Feng Yun Qingchang, dan Tetua Xiao, memutuskan untuk turun tangan secara langsung. Mereka bergerak menuju platform dengan kecepatan tinggi, diikuti oleh para ahli lainnya.
Namun, sebelum mereka dapat mendekat, Ye Yunfei telah bergerak. Ia melesat maju dan berdiri di hadapan mereka, menghalangi jalan dengan sikap tegas. Pertarungan pun kembali meletus, kali ini melibatkan para ahli tingkat tertinggi. Zhou Wufu menjadi yang pertama menyerang, namun Ye Yunfei dengan cepat merespons menggunakan pedang jiwa surgawi. Serangan tersebut langsung menyerang lautan jiwa Zhou Wufu, membuatnya terkejut karena tidak menyangka bahwa kekuatan jiwa Ye Yunfei telah mencapai tingkat yang mampu melukai dirinya. Pada saat yang sama, bola emas raksasa di atas kepala Ye Yunfei turun dengan kekuatan dahsyat. Zhou Wufu berusaha menahan dengan seluruh kemampuannya, namun tekanan terus meningkat. 3 makhluk suci muncul di belakang Ye Yunfei, menyerang secara bersamaan dengan aura kuno yang mengerikan. Dalam tekanan beruntun tersebut, Zhou Wufu akhirnya terpaksa mundur. Kesempatan itu tidak disia-siakan. Ye Yunfei bergerak secepat bayangan, muncul di depan Zhou Wufu dan melayangkan pukulan yang membuatnya terpukul mundur dengan darah keluar dari mulutnya. Pemandangan ini sekali lagi mengejutkan semua orang. Jika sebelumnya pembunuhan terhadap ahli tingkat rendah sudah cukup mengejutkan, maka kemampuan Ye Yunfei untuk menekan seorang ahli tingkat 6 adalah sesuatu yang benar-benar di luar nalar. Para pemimpin dari 4 kekuatan besar merasa tidak rela. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa seorang pemuda bisa mencapai tingkat kekuatan seperti ini. Namun pada saat yang sama, sebuah kabar baik datang kepada Ye Yunfei. Semua tawanan telah berhasil diselamatkan dan dipindahkan ke menara ilusi. Mendengar hal tersebut, ekspresi Ye Yunfei berubah. Beban yang selama ini ia pikul akhirnya terlepas. Tanpa lagi kekhawatiran, ia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap ke arah musuh-musuhnya. Tatapannya dipenuhi niat membunuh yang dingin. Kini, tidak ada lagi yang dapat menahannya. Ia telah mencapai titik di mana tidak ada lagi alasan untuk menahan diri. Dengan suara yang dingin dan penuh tekad, ia menunjukkan bahwa semua yang terjadi adalah awal dari pembalasan yang sesungguhnya. Ia akan memastikan bahwa setiap orang yang berdiri di hadapannya benar-benar merasakan ketakutan, dan menyadari bahwa Ye Yunfei bukanlah seseorang yang bisa dianggap remeh. Sebelumnya, keluarga Ye, sekte Tianyuan, dan perusahaan perdagangan Luohai bersama-sama memiliki beberapa ribu orang yang terikat pada platform itu, dan sejumlah besar orang dari 4 kekuatan teratas menjaganya dengan ketat, membentuk lapisan penjagaan yang tidak mudah ditembus oleh siapapun yang berniat menyelamatkan mereka. Situasi itu membuat suasana menjadi tegang dan penuh tekanan, karena setiap gerakan kecil dapat memicu konsekuensi besar yang tidak terduga. Oleh karena itu, Ye Yunfei selalu ragu-ragu dan tidak berani bertindak secara bebas, karena ia memahami dengan sangat jelas bahwa satu langkah yang salah bukan hanya akan membahayakan dirinya sendiri, tetapi juga akan menyeret keluarga serta sekte yang berada di bawah perlindungannya ke dalam bencana yang tidak dapat dihindari. Ia mempertimbangkan segala kemungkinan dengan hati-hati, menahan diri, dan menunggu waktu yang paling tepat. Mereka takut bahwa keempat kekuatan teratas, dalam keadaan marah, akan mengambil tindakan terhadap keluarga dan sekte mereka sendiri, sehingga setiap orang yang terlibat berada dalam ketegangan yang berkepanjangan, tidak berani bertindak gegabah. Sekarang, semua orang akhirnya berhasil diselamatkan dan memasuki Menara Pantom, sebuah tempat perlindungan yang aman dan terisolasi dari ancaman luar. Keberhasilan ini bukan hanya menghilangkan ancaman langsung, tetapi juga membebaskan beban besar yang selama ini menghantui Ye Yunfei. Ye Yunfei akhirnya tidak memiliki rasa malu lagi, karena semua kekhawatiran yang sebelumnya mengekangnya kini telah lenyap, digantikan oleh tekad yang kuat untuk bertindak tanpa ragu. Ia segera mengambil keputusan dengan cepat dan tegas, mengirimkan pesan kepada Huang Xiang agar membawa menara hantu dan Hu Miao lalu segera pergi. Maksudnya jelas, memastikan keselamatan pihak-pihak penting sebelum dirinya bertindak lebih jauh. Huang Xiang memahami maksud Ye Yunfei tanpa perlu penjelasan tambahan. Dengan kemampuan khas seorang kultivator hantu, ia berubah menjadi sosok yang menyerupai bayangan dan menyatu dengan tanah, menghilang dari pandangan dengan cara yang tidak dapat ditangkap oleh indera biasa. Bagi seorang kultivator hantu, menyatu dengan benda, terutama dengan bumi, merupakan hal yang sangat alami dan tidak membutuhkan usaha yang berarti. Setelah memastikan bahwa tidak ada lagi yang perlu ia khawatirkan, Ye Yunfei mulai bertindak. Ia menggerakkan kekuatan spiritualnya dan memanggil 5 pedang spiritual elemen yang muncul secara serentak, membentuk formasi pedang pembunuh abadi 5 elemen. Formasi tersebut segera bergerak menuju para pendekar di alam pendirian fondasi dari 4 kekuatan teratas. Kali ini, keempat kekuatan teratas mengirimkan total beberapa ribu pendekar alam pendirian fondasi Qi, jumlah yang sangat besar dan mencerminkan keseriusan mereka dalam menghadapi Ye Yunfei. Formasi pedang pembantai abadi 5 elemen bergerak dengan kecepatan luar biasa, menembus barisan ribuan prajurit alam pendirian fondasi dan langsung memulai pembantaian yang tidak terbendung. Seiring meningkatnya kekuatan spiritual Ye Yunfei,
Kekuatan yang dilepaskan oleh formasi tersebut menjadi semakin dahsyat. Kemanapun 5 pedang spiritual itu bergerak, para pendekar bela diri di alam pendirian fondasi tidak memiliki kemampuan untuk bertahan. Tubuh mereka hancur tanpa perlawanan berarti. Ye Yunfei kemudian memanggil pedang Void dari tubuhnya. Pedang itu bergerak melintasi ruang, muncul dan menghilang secara tidak terduga, menyerang dari sudut yang sulit diprediksi. Meskipun daya bunuhnya tidak sekuat formasi pedang pembantai abadi 5 elemen, sifatnya yang sulit ditangkap membuatnya menjadi senjata yang sangat efektif. Setiap kemunculannya hampir selalu diikuti dengan jatuhnya korban. Dengan tingkat kekuatan spiritual Ye Yunfei saat ini, mengendalikan pedang Void untuk mengalahkan seorang seniman bela diri di alam cairan Xuan merupakan hal yang sangat mudah baginya. Di bawah serangan gabungan tersebut, ribuan prajurit dari 4 kekuatan teratas jatuh satu demi satu. Dalam waktu yang sangat singkat, ratusan orang telah kehilangan nyawa. Para pejabat tinggi dari 4 kekuatan terbesar menjadi sangat marah melihat situasi tersebut. Beberapa ahli di alam gua surga segera bergerak untuk menghadang formasi pedang pembantai abadi 5 elemen dan pedang Void. Mo Daoji, Feng Yun Qingchang, Xiao Changsheng, dan Zhou Wufu bersama para ahli lainnya mengepung Ye Yunfei, berusaha menghentikannya. Namun Ye Yunfei dengan tenang menarik kembali senjatanya dan menghilang ke dalam kehampaan, membuat para ahli tersebut tidak dapat segera menemukan posisinya. Kemampuan Ye Yunfei untuk memasuki dimensi spasial kapan saja menjadi masalah besar yang tidak dapat mereka atasi. Tak lama kemudian, Ye Yunfei muncul kembali di atas kepala pasukan 4 kekuatan teratas. Ia mengerahkan kekuatan fisiknya, membuat kaki kanannya membesar menjadi ukuran raksasa, lalu menghantam ke bawah dengan kekuatan yang luar biasa. Dalam sekejap, puluhan orang terinjak hingga tewas, meninggalkan jejak kaki besar di tanah. Banyak orang yang menyaksikan kejadian itu merasa terkejut melihat perubahan fisik Ye Yunfei yang tampak seperti raksasa. Kemarahan pasukan 4 kekuatan teratas memuncak, dan mereka menyerbu Ye Yunfei dari segala arah. Namun Ye Yunfei justru menyambut serangan tersebut dengan penuh keyakinan. Ia mengaktifkan jubah bayangan surgawi dan bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, menabrak kerumunan musuh dengan kekuatan fisik yang menghancurkan. Puluhan orang hancur dalam sekejap akibat benturan tersebut. Kemudian, Ye Yunfei melepaskan energi spasial yang kuat, membekukan ruang di sekitarnya dalam radius tertentu. Semua orang yang berada dalam area itu seketika tidak dapat bergerak, seolah-olah waktu berhenti bagi mereka. Dengan memanfaatkan kondisi tersebut, Ye Yunfei memperbesar lengannya dan mengayunkannya, menghancurkan siapapun yang berada dalam jangkauannya. Dalam waktu singkat, ratusan orang kembali tewas. Ia terus berpindah posisi, mengulangi teknik yang sama, menimbulkan kehancuran dimanapun ia muncul. Kekuatan fisiknya yang mencapai 35 juta jin menjadi bencana bagi pasukan musuh. Baik mereka berada di alam pendirian fondasi maupun alam cairan mendalam, tidak ada yang mampu bertahan jika Ye Yunfei mendekat. Para saksi mata menyaksikan semuanya dengan perasaan tidak percaya. Mereka melihat sosok yang tampak seperti manusia, namun memiliki kekuatan yang jauh melampaui batas normal. Para ahli di alam gua surga mencoba menghentikan Ye Yunfei dengan segala kemampuan mereka, namun teknik gerakannya terlalu sulit diprediksi. Ia dapat berpindah melalui dimensi spasial, dan bahkan tanpa itu, kecepatannya sudah cukup untuk membuat para ahli tersebut tidak mampu mengejarnya. Dalam waktu singkat, Ye Yunfei telah membunuh lebih dari setengah pasukan 4 kekuatan teratas, dengan total lebih dari 3.000 orang. Sisa pasukan yang tinggal hanya beberapa ratus orang, dan mereka kehilangan keberanian untuk melanjutkan pertempuran, memilih melarikan diri ke kota Shenfeng dan bersembunyi. Pasukan yang dikirim oleh 4 kekuatan teratas merupakan pasukan elit yang dibina dengan sumber daya yang sangat besar. Kehilangan mereka dalam jumlah besar menjadi pukulan yang sangat berat. Selain itu, lebih dari selusin ahli di alam gua surga juga telah tewas di tangan Ye Yunfei. Kini, jumlah ahli yang tersisa hanya 26 orang. Semua orang yang menyaksikan kejadian tersebut merasa bahwa apa yang terjadi benar-benar sulit dipercaya. 4 kekuatan teratas di Zhongzhou telah mempersiapkan segalanya dengan matang. Namun hasil akhirnya justru berbalik arah. Ye Yunfei seorang diri mampu menghancurkan lebih dari 3.000 pasukan elit dan sejumlah besar ahli tingkat tinggi. Di sisi lain, Ji Changkong dan para petinggi Akademi Penjaga merasa sangat puas. Mereka menyadari bahwa Ye Yunfei memang bukan sosok yang bisa diremehkan. Ye Yunfei sebelumnya telah melarang mereka untuk ikut campur dalam pertempuran, karena ia tahu bahwa jika mereka terlibat, korban akan semakin banyak. Bertarung sendirian justru memberinya kebebasan penuh. Dengan tubuh Jia Mukingdi yang telah mencapai tingkat menengah, bahkan serangan dari ahli tingkat 6 alam gua surga belum tentu dapat membunuhnya. Pada akhirnya,
Meskipun empat kekuatan teratas tampak kuat dan terorganisir, mereka tetap tidak mampu menandingi Ye Yunfei. Feng Yun Qincang menyadari bahwa situasi telah berubah menjadi sangat buruk. Dengan nada yang berat dan penuh kemarahan, ia mulai mempertimbangkan langkah selanjutnya, menyadari bahwa tanpa menggunakan seluruh kekuatan yang mereka miliki, tidak ada peluang untuk mengalahkan Ye Yunfei. Begitu Feng Yun Qincang selesai berbicara, sebuah pedang sepanjang sekitar 3 kaki yang tampak seperti diukir dari giok melesat ke langit. Pedang itu memancarkan kilatan cahaya pedang putih yang tajam, dan setiap kilatan mengandung energi yang mengerikan, seolah mampu membelah segala sesuatu yang berada di hadapannya. Di antara para penonton, seseorang tidak mampu menahan keterkejutan dan berseru, menyebutkan bahwa itu adalah senjata sihir setingkat Hong, bahkan termasuk artefak Hong kelas tinggi. Pernyataan itu segera menyebar di antara kerumunan, membuat suasana semakin tegang karena semua orang memahami betapa berharganya artefak semacam itu. Selanjutnya, 3 artefak magis lain yang lebih canggih diaktifkan dan melayang ke udara. Sebuah pagoda emas muncul dengan aura megah, sebuah stempel kuno mengambang dengan tekanan yang berat, dan sebuah mutiara perak memancarkan cahaya dingin yang dalam. Total terdapat 4 artefak magis tingkat tinggi yang kini berada di medan pertempuran. Keempat artefak tersebut masing-masing dikendalikan oleh Feng Yun Qincang, Mo Daohi, Xiao Changsheng, dan Zhou Wufu, yang semuanya berada di tingkat ke-6 alam gua surga. Setiap artefak tingkat tinggi melepaskan tekanan energi yang tak terbatas, mengalir tanpa henti menuju Ye Yunfei, menekan ruang di sekitarnya hingga terasa berat. Pada saat yang sama, 20 sosok berjubah hitam muncul di sekeliling Ye Yunfei tanpa tanda sebelumnya, seolah-olah mereka telah menyatu dengan bayangan dan baru saja menampakkan diri. Masing-masing memegang pedang panjang di tangan mereka, dan dari tubuh mereka terpancar niat membunuh yang pekat dan mengerikan. Para pembunuh dari makam Tianyo telah tiba. Ke-20 pembunuh bayaran itu semuanya berada di level alam gua surga, dengan 2 orang di tingkat ke-6, 5 di tingkat ke-5, 7 di tingkat ke-4, dan 6 di tingkat ke-3. Formasi kekuatan ini menunjukkan bahwa makam Tianyo benar-benar mengerahkan kekuatan elitnya. 2 pembunuh bayaran dari makam neter surgawi mengangkat tangan mereka, dan 2 pedang panjang berwarna hitam pekat muncul di langit. Dari pedang itu terpancar niat membunuh yang tidak terbatas, menambah tekanan di medan pertempuran. Dengan demikian, jumlah artefak magis tingkat tinggi bertambah menjadi 6. Dengan susunan ini, total 46 ahli di alam gua surga dan 6 artefak magis tingkat tinggi mengepung Ye Yunfei. Ia benar-benar berada dalam kepungan sempurna, tanpa celah untuk melarikan diri secara normal. Ke-6 artefak magis tingkat tinggi itu memancarkan tekanan energi yang sangat menakutkan. Seluruh area di sekitar medan pertempuran terasa terguncang oleh tekanan tersebut. Artefak magis tingkat lanjut adalah harta tertinggi di benua Tianxuan, dan hanya kekuatan-kekuatan teratas di Zhongzhou yang memilikinya. Begitu ke-6 artefak itu menunjukkan kekuatannya, para ahli bela diri yang berada di sekitar langsung terdorong menjauh oleh tekanan energi yang menyebar. Beberapa yang memiliki kekuatan lemah bahkan tidak mampu bertahan, tubuh mereka hancur seketika. Ketakutan menyebar di antara para praktisi bela diri yang menyaksikan, banyak dari mereka segera menjauh dari pusat pertempuran, menyadari bahwa situasi ini sudah berada di luar kemampuan mereka untuk ikut serta. Zhou Wufu dipenuhi kemarahan yang memuncak. Ia telah terluka sebelumnya oleh Ye Yunfei, dan juga menyaksikan lebih dari 1.000 anggota sekte Tianyan tewas. Niat membunuhnya mencapai puncak, seluruh emosinya tertuju pada satu target. Para pembunuh dari makam Tianyo juga menunjukkan sikap dingin dan mematikan, memperlihatkan keyakinan mereka bahwa target yang mereka incar tidak akan bisa lolos dari kematian. Di tengah tekanan yang luar biasa itu, tatapan Ye Yunfei beralih ke Xie Changkong. Ia memahami bahwa saatnya telah tiba untuk menggunakan sesuatu yang lebih besar. Xie Changkong segera merespons, mengayunkan lengan bajunya dan mengeluarkan sebuah lempengan batu yang melesat menuju Ye Yunfei. Ye Yunfei mengulurkan tangan dan menangkap lempengan batu itu dengan tenang. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan prasasti penjaga pun diaktifkan. Prasasti itu mulai membesar dengan cepat, berubah menjadi monumen raksasa yang menjulang tinggi hingga mencapai langit. Penampilannya megah dan mengesankan, dan tekanan energi yang dilepaskannya menyebar luas, mengguncang seluruh area. Para pemimpin dari 4 kekuatan teratas menatap prasasti itu dengan mata berbinar, ekspresi mereka dipenuhi keserakahan. Prasasti penjaga ini sangat terkenal di seluruh benua Tianxuan, dikabarkan menyimpan petunjuk menuju reruntuhan kuno yang luar biasa. Konon, pelindung Dao hanya memperoleh sebagian kecil manfaat dari reruntuhan tersebut, namun itu sudah cukup untuk menjadikannya orang terkuat di seluruh benua. Karena itu, tak terhitung jumlah praktisi bela diri yang mendambakan prasasti ini.
Alasan 4 kekuatan teratas berulang kali menyerang Akademi Penjaga adalah demi merebut prasasti penjaga ini. Kini, benda itu muncul langsung di hadapan mereka. Pada saat itu, sebuah suara muncul dari dalam prasasti penjaga dan bergema di lautan jiwa Ye Yunfei. Klon kekuatan jiwa dari Master Penjaga telah terbangun. Ye Yunfei segera menjelaskan situasi yang sedang terjadi secara singkat. Sang penjaga merespons dengan kemarahan, merasa bahwa tindakan pihak lawan sudah melampaui batas. Namun Ye Yunfei menghentikan niatnya untuk langsung bertindak, dan justru menawarkan sesuatu yang lebih penting. Ia menyampaikan serangkaian teknik roh artefak kepada sang penjaga, teknik yang memungkinkan klon jiwa tersebut untuk menjadi roh dari prasasti penjaga. Dengan cara itu, ia tidak hanya dapat bertahan lebih lama, tetapi juga meningkatkan kekuatan prasasti secara signifikan. Sebagai seorang kaisar langit di kehidupan sebelumnya, Ye Yunfei memiliki pengalaman luar biasa dalam menciptakan artefak tingkat tinggi. Ia pernah menciptakan artefak yang memiliki roh sendiri, makhluk yang memiliki kesadaran dan bahkan mampu berkultivasi secara mandiri. Sang penjaga sangat terkejut menerima teknik tersebut. Ia menyadari bahwa dengan teknik ini, klon jiwanya tidak akan lagi lenyap karena kehabisan energi, melainkan akan menyatu dengan prasasti penjaga secara permanen. Dengan penuh semangat, ia segera mulai mempraktikkan teknik tersebut, memurnikan dirinya menjadi roh artefak dari prasasti penjaga. Sementara itu, Feng Yun Qingchang menyadari situasi yang berkembang. Ia melihat prasasti penjaga sebagai kesempatan besar sekaligus ancaman. Ia mengaktifkan artefak miliknya bersama 3 ahli lainnya, dan melancarkan serangan ke arah Ye Yunfei. 2 pembunuh bayaran tingkat ke-6 juga menyerang dengan pedang hitam mereka, sementara para ahli lainnya melepaskan teknik pamungkas masing-masing. Dalam sekejap, tekanan energi yang sangat besar mengalir menuju Ye Yunfei dari segala arah. Ye Yunfei tetap tenang. Dengan keyakinan penuh, ia menggerakkan prasasti penjaga. Prasasti raksasa itu bergerak maju dengan kekuatan yang luar biasa. Tekanan energi yang dipancarkannya menyelimuti area luas, membuat semua yang berada di sekitarnya merasakan tekanan yang hampir tidak tertahankan. Ketika 6 artefak magis tingkat tinggi bertemu dengan prasasti penjaga, hasilnya di luar dugaan. Ke-6 artefak tersebut hancur secara bersamaan, sementara prasasti penjaga tetap utuh, memancarkan cahaya keemasan yang menyelimuti seluruh area. Semua orang terdiam, tidak percaya pada apa yang mereka lihat. Artefak yang berada pada tingkat yang sama ternyata tidak mampu menandingi kekuatan prasasti penjaga. Para anggota Akademi Penjaga merasakan keterkejutan sekaligus kegembiraan. Mereka menyadari bahwa kekuatan prasasti tersebut jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Ye Yunfei memahami bahwa setelah memiliki roh, sebuah artefak akan berubah menjadi entitas hidup, dan kekuatannya meningkat jauh melampaui batas normal. Dengan kendali penuh, ia terus menggerakkan prasasti penjaga, menyerang ke depan tanpa henti. Para ahli di alam gua surga tidak mampu bertahan menghadapi kekuatan tersebut, satu demi satu jatuh tanpa mampu melawan. Meskipun beberapa ahli tingkat tinggi mencoba bertahan dengan bantuan artefak, tekanan dari prasasti penjaga tetap tidak tertahankan. Situasi berubah drastis. Para ahli yang tersisa mulai kehilangan kepercayaan diri. Bahkan tokoh-tokoh utama seperti Feng Yun Qingchang, Mo Daoyi, Xiao Changsheng, Zhou Wufu, dan 2 pembunuh tingkat tinggi mulai merasakan ketakutan yang nyata. Ketika prasasti penjaga terus bergerak maju, menghancurkan segala yang menghalangi, para ahli yang tersisa akhirnya tidak mampu bertahan lagi. Mereka mulai berbalik dan melarikan diri, menyadari bahwa pertempuran ini telah sepenuhnya berada di luar kendali mereka. Ye Yunfei mengaktifkan jubah bayangan surgawi dan meningkatkan kecepatannya hingga 10 kali lipat. Tubuhnya bergerak dengan lincah menembus ruang, mengejar para musuh yang berusaha melarikan diri, sementara tangannya terangkat dan menunjuk ke depan dengan penuh ketegasan, seolah setiap gerakan telah diperhitungkan dengan sempurna. Prasasti penjaga melesat ke depan mengikuti kehendaknya, membawa tekanan energi yang luar biasa besar. Dalam sekejap, 3 ahli lain di alam gua surga yang tidak sempat menghindar langsung musnah di bawah kekuatan tersebut. Pemandangan itu membuat para ahli lain yang tersisa merasakan ketakutan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Di dalam hati mereka, para ahli di alam gua surga tidak dapat menerima kenyataan bahwa prasasti penjaga yang juga merupakan artefak magis tingkat tinggi justru memiliki kekuatan yang jauh melampaui pemahaman mereka. Tekanan energi yang dipancarkan oleh monumen penjaga itu terasa sangat menakutkan, bahkan melampaui batas yang selama ini diyakini oleh para praktisi bela diri di benua Tianxuan mengenai kemampuan senjata sihir tingkat tinggi. Beberapa pembunuh berjubah hitam mulai kehilangan ketenangan. Mereka menyadari bahwa situasi sudah berada di luar kendali, sehingga keinginan untuk mundur muncul dengan kuat di dalam hati mereka. Namun bagi Ye Yunfei,
Kesempatan ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Tatapannya menyapu sekeliling dengan tajam dan segera menemukan bahwa masih ada 9 pembunuh bayaran dari makam Tianyo yang tersisa. Dari 20 pembunuh bayaran yang awalnya datang, 11 telah terbunuh dalam pertempuran sebelumnya. 9 orang yang tersisa, meskipun masih berada di alam gua surga, telah kehilangan semangat bertarung sepenuhnya. Mereka memilih untuk bersembunyi, menggunakan teknik menghilang yang menjadi ciri khas makam Tianyo. Namun teknik tersebut tidak lagi memiliki efek di hadapan Ye Yunfei. Dalam pandangannya, teknik itu hanyalah kemampuan tingkat rendah yang mudah ditembus. Terlebih lagi, dengan energi spasial yang telah ia kuasai, kemampuannya untuk merasakan perubahan ruang telah meningkat secara drastis. Dengan satu pikiran, hukum-hukum spasial menyebar ke segala arah, menjangkau setiap sudut ruang di sekitarnya. Dalam waktu singkat, lokasi persembunyian 9 pembunuh itu terdeteksi sepenuhnya. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Ye Yunfei bergerak dengan kecepatan yang sulit ditangkap, menembus ruang dalam satu langkah dan langsung mendekati target. Prasasti penjaga bergerak mengikuti kehendaknya, menghantam area tempat para pembunuh itu bersembunyi. 3 dari mereka langsung hancur tanpa sempat bereaksi. Tanpa memberi kesempatan bagi yang lain, Ye Yunfei kembali mengarahkan serangan. Prasasti penjaga melesat lagi dengan tekanan energi yang luar biasa, dan 3 pembunuh lainnya kehilangan nyawa dalam waktu yang sangat singkat. Kini hanya tersisa 3 pembunuh. Dalam kondisi seperti ini, teknik menyelinap mereka sudah tidak memiliki arti. Bagi Ye Yunfei, keberadaan mereka terlihat jelas, tanpa ada yang tersembunyi. Ia bergerak seperti bayangan yang sulit diikuti, mendekati salah satu pembunuh. Dengan satu pukulan yang mengandung kekuatan fisik sebesar 35 juta jin, tubuh pembunuh itu langsung hancur di tempat, tidak menyisakan kesempatan untuk bertahan. Kini tersisa 2 pembunuh, keduanya berada di tingkat ke-6 alam gua surga dan masing-masing memiliki artefak magis tingkat tinggi. Keberadaan artefak tersebut menjadi alasan utama mengapa mereka mampu bertahan hingga saat ini. Salah satu dari mereka diliputi kemarahan dan ketakutan yang bercampur menjadi satu. Ia menyadari bahwa hubungan permusuhan antara makam Tianyo dan Ye Yunfei sudah tidak dapat dipulihkan. Namun bagi Ye Yunfei, permusuhan itu memang sudah ada sejak awal, sehingga tidak ada alasan untuk menunjukkan belas kasihan. Ia melangkah maju dan dengan mudah menyusul salah satu pembunuh. Prasasti penjaga kembali digerakkan, menekan lawannya dengan kekuatan yang tidak tertandingi. Pembunuh itu menyadari bahwa ia tidak dapat melarikan diri dan terpaksa menggunakan pedang panjang hitam di tangannya untuk bertahan. Pedang tersebut mencoba menahan serangan, tetapi kekuatannya tidak cukup untuk melawan tekanan dari prasasti penjaga. Dalam kondisi terdesak, Ye Yunfei melepaskan pedang jiwa surgawi, langsung menyerang lautan jiwa lawannya. Serangan itu membuat pembunuh tersebut kehilangan kendali sejenak. Pada saat yang sama, 3 makhluk suci muncul dari belakang Ye Yunfei, yaitu naga hijau, Kunpeng, dan Tao Tie. Ketiganya membawa aura purba yang kuat dan menyerbu dengan kekuatan penuh. Pembunuh itu tidak pernah menghadapi serangan seperti ini sebelumnya. Ketakutan membuatnya mundur, mencoba bertahan dengan sisa kekuatannya. Namun pedang hitam yang dimilikinya tidak lagi mampu memberikan perlindungan. Ye Yunfei kemudian mengerahkan serangan tambahan. Sebuah bola emas besar muncul dan melesat ke arah lawannya. Dalam kondisi yang tidak seimbang, pembunuh tersebut tidak mampu menghindar sepenuhnya. Tubuhnya hancur dan kemudian dilahap oleh Tao Tie, mengakhiri hidup seorang ahli tingkat ke-6 alam gua surga yang menggunakan artefak tingkat tinggi. Pemandangan itu membuat semua orang yang menyaksikan terdiam. Mereka tidak mampu mempercayai apa yang terjadi di depan mata mereka. Ye Yunfei kemudian mengambil pedang panjang hitam tersebut ke tangannya. Artefak itu kini menjadi miliknya. Ia merasa puas dengan hasil tersebut. Pembunuh terakhir yang tersisa dipenuhi amarah, tetapi di saat yang sama juga diliputi ketakutan. Ia berusaha melarikan diri, menyadari bahwa bertahan hanya akan berakhir dengan kematian. Namun usaha itu tidak membuahkan hasil. Dalam waktu singkat, Ye Yunfei berhasil menyusulnya. Pertempuran terakhir pun terjadi, tetapi hasilnya sudah dapat dipastikan sejak awal. Di bawah tekanan prasasti penjaga, pembunuh itu tidak mampu bertahan. Meskipun memiliki senjata sihir tingkat tinggi, ia tetap tidak dapat mengimbangi kekuatan Ye Yunfei. Akhirnya, ia juga mengalami nasib yang sama, tubuhnya dilahap oleh Tao Tie. Dengan demikian, seluruh 20 pembunuh bayaran dari makam Tianyo yang dikirim untuk menghadapi Ye Yunfei telah musnah. 2 artefak magis tingkat tinggi yang mereka bawa kini berada di tangan Ye Yunfei. Di depan kota Shenfeng,
Para saksi hanya bisa berdiri terpaku. Mereka menyadari bahwa apa yang baru saja terjadi adalah peristiwa yang luar biasa. Ye Yunfei telah membunuh 44 ahli di alam gua surga. Mereka adalah kelompok terkuat di benua Tianxuan, tetapi hari ini semuanya tumbang di tangan seorang individu. Darah para ahli tersebut telah menodai tanah di depan kota Shenfeng. Semua orang memahami bahwa peristiwa ini akan mengguncang seluruh benua Tianxuan dan akan dikenang sepanjang masa. Tidak ada yang dapat menghindari konsekuensi dari kejadian ini. Ye Yunfei memandang ke kejauhan dengan ekspresi dingin, pikirannya sudah tertuju pada langkah berikutnya. 4 kekuatan teratas yang tersisa telah melarikan diri sejauh mungkin. Mereka kehilangan seluruh semangat bertarung setelah menyaksikan kekuatan Ye Yunfei yang luar biasa. Bahkan para ahli tingkat tertinggi di antara mereka pun memilih untuk melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Para penonton tidak mampu mempercayai bahwa sosok-sosok kuat tersebut bisa merasa takut hingga seperti itu. Namun kenyataannya sudah jelas di depan mata. Dari 40 ahli alam gua surga yang dikirim, kini hanya tersisa 16 orang. Lebih dari setengah telah tewas. 1 orang telah mengalahkan 4 kekuatan teratas di Zhongzhou. 20 pembunuh bayaran dari makam Tianyo juga telah dimusnahkan. Nama Ye Yunfei akan segera bergema di seluruh benua Tianxuan, menjadi simbol kekuatan yang tak tertandingi. Saat itu, Ye Yunfei berdiri di kehampaan dengan tangan di belakang punggungnya. Di atas kepalanya, prasasti penjaga memancarkan cahaya keemasan yang menyelimuti dirinya, membuatnya tampak seperti sosok yang berada di atas segalanya. Semua mata tertuju padanya, baik dari langit maupun dari daratan. Tatapannya kemudian beralih ke deretan pegunungan di kejauhan. Di sana terdapat markas besar sekte angin ilahi, tersembunyi di antara pegunungan yang saling bersilangan seperti naga yang berbaring. Keputusan telah diambil. Ia akan melanjutkan langkahnya dan memulai pembersihan dari sekte tersebut. Pada saat itu, seorang pria parubaya dengan aura anggun muncul dari kejauhan, melangkah di udara dengan tenang. Sosok itu adalah penguasa kota kuno dari kota penjaga, seorang ahli tingkat ke-9 alam gua surga. Melihat kemunculan sosok tersebut, mata Ye Yunfei sedikit menyipit, menandakan kewaspadaan yang muncul secara alami dalam dirinya. Begitu sosok itu muncul, banyak dari para penonton segera mengenalinya. Dialah penguasa kota kuno dari kota penjaga, seorang tokoh yang namanya telah lama bergema di seluruh benua Tianxuan. Sosoknya berdiri dengan tenang di udara, memancarkan wibawa yang tidak perlu ditunjukkan secara berlebihan, namun cukup untuk membuat semua orang merasakan tekanan yang tidak kasat mata. Penguasa kota kuno itu dikenal sebagai orang terkuat di benua Tianxuan saat ini. Kekuatan dan prestisenya telah lama menjadi simbol tertinggi bagi para praktisi bela diri. Kemanapun namanya disebut, selalu disertai rasa hormat dan kekaguman. Banyak orang memperhatikan bagaimana penguasa kota kuno itu menyapa Ye Yunfei sebagai teman muda. Cara penyebutan itu membuat banyak orang tercengang, karena hal itu berarti penguasa kota kuno menganggap Ye Yunfei berada pada tingkat yang layak untuk diperlakukan setara dalam percakapan. Orang terkuat di benua Tianxuan memanggil Ye Yunfei sebagai teman muda, yang sama saja dengan mengakui kekuatan Ye Yunfei. Jika sebelumnya sikap penguasa kota kuno terhadap Ye Yunfei hanya berupa penghargaan, terutama setelah Ye Yunfei membunuh 15 anak ajaib dari alam lain di kota penjaga, maka hari ini, setelah pertempuran di kota Shenfeng, sikap itu telah berubah menjadi pengakuan yang sungguh-sungguh. Tak lama kemudian, penguasa kota kuno itu tiba di depan kota Shenfeng. Ia tidak datang sendirian, 3 orang tua mengikutinya dari belakang. Ketiganya adalah ahli di tingkat ke-7 alam gua surga, masing-masing memiliki aura kuat yang menunjukkan pengalaman panjang dalam dunia kultivasi. Ye Yunfei menyambut kehadiran penguasa kota kuno dengan anggukan ringan. Ia tetap tenang, tidak menunjukkan emosi berlebihan. Kemunculan tokoh besar seperti itu pada saat seperti ini jelas bukan tanpa tujuan. Di sisi lain, Ji Changkong dan anggota berpangkat tinggi dari Akademi Penjaga segera maju dan memberikan penghormatan. Kota penjaga memiliki status yang sangat tinggi di benua Tianxuan, bahkan kekuatan terbesar di Zhongzhou pun harus menunjukkan rasa hormat terhadapnya. Penguasa kota kuno itu mengangguk singkat, lalu memandang Xie Changkong dengan senyum tipis. Ia menyatakan bahwa Akademi Penjaga telah melahirkan seorang jenius luar biasa. Mendengar hal itu, Xie Changkong tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Baginya, Ye Yunfei memang merupakan kebanggaan Akademi Guardian. Kenangan tentang pertempuran sebelumnya masih terasa seperti mimpi bagi Xie Changkong. Semua yang terjadi begitu luar biasa hingga sulit dipercaya. Sementara itu, Ye Yunfei tetap diam. Ia mengamati penguasa kota kuno dengan seksama, mencoba memahami tujuan kedatangannya. Dalam pikirannya,
Tidak mungkin seseorang seperti penguasa kota kuno datang tanpa alasan yang jelas. Tak lama kemudian, penguasa kota kuno mengalihkan pembicaraan kepada Ye Yunfei, menyinggung rencana Ye Yunfei yang hendak menyelesaikan urusan dengan sekte angin ilahi. Ye Yunfei mengangguk tanpa ragu, menyatakan bahwa bukan hanya sekte angin ilahi, tetapi juga klan angin dan awan, klan Xiao, dan sekte api surgawi akan menjadi targetnya. Bagi Ye Yunfei, keluarga adalah titik lemah yang tidak dapat disentuh oleh siapapun. Keempat kekuatan teratas telah berani menyentuh batas itu, sehingga konsekuensinya harus mereka tanggung sepenuhnya. Para penonton yang mendengar hal tersebut merasa terkejut. Keempat kekuatan teratas telah berdiri di benua Tianxuan selama bertahun-tahun dengan fondasi yang sangat dalam. Namun kini, seseorang secara terbuka menyatakan akan memusnahkan mereka. Penguasa kota kuno kemudian menjelaskan situasi yang lebih luas. Pasukan alien telah menguasai berbagai wilayah seperti dataran barat, hutan belantara utara, wilayah timur, dan perbatasan selatan. Sebagian besar wilayah tersebut telah jatuh ke tangan mereka. Selain itu, pasukan alien juga telah mempersiapkan serangan ke Zhongzhou. Mereka maju dengan momentum yang sangat kuat, sementara pasukan dari benua Tianxuan mengalami kekalahan demi kekalahan. Kota penjaga sedang mempersiapkan pembentukan pasukan surgawi yang agung, sebuah kekuatan gabungan yang akan menyatukan semua ahli dan kekuatan dari seluruh benua untuk melawan ancaman tersebut. Dalam situasi seperti itu, penguasa kota kuno berharap Ye Yunfei dapat mengesampingkan dendam pribadinya dan bergabung dalam perjuangan melawan musuh bersama. Ye Yunfei terdiam sejenak sebelum memberikan tanggapan. Ia memahami maksud tersebut, namun baginya, permasalahan dengan empat kekuatan teratas tidak bisa dianggap remeh. Ia menyatakan bahwa bagi dirinya, keempat kekuatan tersebut tidak berbeda dengan pasukan alien, karena mereka telah menyerang keluarga dan sektenya. Siapapun yang berani menyakiti keluarganya adalah musuh yang tidak bisa dibiarkan. Penguasa kota kuno sempat terdiam, tidak segera memberikan jawaban. Salah satu orang tua di sampingnya kemudian mencoba menekan Ye Yunfei dengan menyebutkan posisi penguasa kota kuno yang mewakili seluruh benua Tianxuan. Namun Ye Yunfei tetap teguh. Ia menyatakan bahwa keputusan yang ia ambil tidak dipengaruhi oleh pendapat orang lain. Ia hanya mengikuti keyakinannya sendiri. Situasi sempat menjadi tegang, tetapi penguasa kota kuno segera mengambil alih kembali pembicaraan. Ia mulai menjelaskan latar belakang dari 5 kekuatan besar, termasuk keluarga Feng Yun, keluarga Xiao, sekte Shen Feng, sekte Tianyan, dan keluarga Su. Ia menjelaskan bahwa kekuatan-kekuatan tersebut telah ada jauh sebelum Akademi Penjaga didirikan. Fondasi mereka sangat dalam, dengan berbagai formasi perlindungan yang kuat serta keberadaan makhluk-makhluk kuno yang berada dalam kondisi hibernasi di tanah leluhur mereka. Makhluk-makhluk tersebut adalah praktisi bela diri yang menggunakan teknik rahasia untuk memperpanjang umur mereka dengan menyegel vitalitas tubuh. Mereka akan bangkit ketika sekte atau keluarga mereka berada dalam bahaya. Penguasa kota kuno menyatakan bahwa di antara kekuatan-kekuatan tersebut kemungkinan terdapat ahli di tingkat ke-8, ke-9, bahkan ke-10 dari alam gua surga. Penjelasan itu menunjukkan bahwa meskipun Ye Yunfei sangat kuat, menghancurkan keempat kekuatan tersebut sepenuhnya bukanlah tugas yang mudah. Ia menyarankan agar Ye Yunfei menunggu hingga menjadi lebih kuat sebelum bertindak. Ye Yunfei mendengarkan semua itu dengan tenang. Ia memahami risiko yang ada, namun tetap pada pendiriannya. Ia menyampaikan rasa terima kasih atas pengingat tersebut dan menyatakan bahwa ia mengetahui apa yang ia lakukan. Penguasa kota kuno kemudian bersiap untuk pergi. Ia menyebutkan bahwa dalam 3 hari, tentara Tianxuan akan dibentuk secara resmi, dan berharap Ye Yunfei dapat bergabung. Setelah itu, ia berbalik dan pergi, diikuti oleh 3 orang tua yang menemaninya. Kepergian penguasa kota kuno meninggalkan banyak pertanyaan di benak para penonton. Mereka tidak mengetahui isi percakapan yang terjadi karena telah dibatasi oleh penghalang energi spiritual. Setelah situasi kembali tenang, Jie Changkong mendekati Ye Yunfei. Ia ingin mengetahui langkah selanjutnya. Ye Yunfei berpikir sejenak sebelum memutuskan untuk kembali ke Akademi Guardian terlebih dahulu. Keputusan itu diterima oleh Jie Changkong tanpa keberatan. Tak lama kemudian, Hum Yao dan Huang Xiang muncul dan bergabung di sisi Ye Yunfei. Kehadiran mereka menambah rasa tenang di tengah situasi yang baru saja dipenuhi pertempuran besar. Ye Yunfei kemudian memimpin mereka menuju pesawat luar angkasa milik Akademi Penjaga. Tanpa menunda waktu, mereka naik ke dalamnya. Pesawat ruang angkasa Akademi Penjaga segera bergerak meninggalkan tempat itu, melesat ke kejauhan hingga akhirnya menghilang dari pandangan, meninggalkan kota Shenfeng yang masih dipenuhi sisa-sisa kejadian besar yang baru saja terjadi. Di dalam markas besar Akademi Penjaga,
suasana perlahan berubah dari ketegangan menjadi ketenangan yang tertata. Setelah pertempuran besar yang mengguncang kota Shenfeng, tempat ini menjadi titik perlindungan baru bagi banyak orang yang selamat. Jie Changkong segera mengambil langkah cepat dan tegas. Ia memerintahkan agar sebuah area khusus dikosongkan untuk keluarga Ye, sekte Tianyuan, dan perusahaan perdagangan Luohai agar dapat menetap dengan nyaman. Keputusan ini bukan hanya bentuk perlindungan, tetapi juga pernyataan bahwa mereka kini berada di bawah naungan Akademi Penjaga. Ia kemudian menyampaikan kepada Ye Yunfei bahwa mulai saat ini keluarga dan sektenya adalah bagian dari Akademi Penjaga. Pernyataan itu disampaikan dengan penuh keyakinan, mencerminkan keputusan yang sudah matang. Ye Yunfei merespons dengan anggukan singkat. Tanpa banyak kata, ia langsung bertindak. Dengan sebuah pikiran, ia memindahkan semua orang dari keluarga Ye, sekte Tianyuan, dan perusahaan dagang Luohai keluar dari menara ilusi. Begitu mereka muncul, suasana langsung dipenuhi emosi. Keluarga Ye, sekte Tianyuan, dan para anggota berpangkat tinggi dari perusahaan perdagangan Luohai segera mengerumuni Ye Yunfei. Wajah-wajah yang sebelumnya diliputi kecemasan kini berubah menjadi lega dan haru. Sebelumnya, ketika Hu Miao dan Huang Xiang menyelamatkan mereka, masing-masing telah diberikan ramuan penyembuhan atau pil berharga. Berkat itu, sebagian besar dari mereka kini dalam kondisi yang jauh lebih baik, meskipun bekas luka masih terlihat jelas. Ye Yunfei segera mendekati Ye Tianpeng dan merasakan kondisi tubuhnya. Tubuh Ye Tianpeng dipenuhi luka-luka mengerikan, kulitnya robek, dagingnya terkoyak, dan banyak meridian serta tendon mengalami kerusakan serius. Semua itu menunjukkan bahwa ia telah mengalami siksaan yang berat. Orang-orang lain seperti Tetua Ren, Si Zongyang, Ren Xuantang, dan Patriark Lembah Shenyao juga berada dalam kondisi serupa. Luka-luka yang mereka bawa menjadi bukti penderitaan yang telah mereka alami. Namun bagi Ye Yunfei, cedera-cedera tersebut bukanlah sesuatu yang sulit untuk ditangani. Dengan pengetahuan dan kemampuannya, ia tahu bahwa semuanya masih dapat disembuhkan. Ia menenangkan semua orang, menyampaikan bahwa mereka kini berada di Akademi Penjaga. Mendengar hal itu, Ye Tianpeng dan yang lainnya tampak terkejut. Nama Akademi Penjaga bukanlah sesuatu yang asing, reputasinya sangat besar di seluruh benua Tianxuan. Tetua Ren menanyakan dengan hati-hati, memastikan bahwa mereka benar-benar berada di tempat tersebut. Jie Changkong kemudian memperkenalkan dirinya secara terbuka sebagai dekan Akademi Penjaga dan menyatakan bahwa mulai saat ini mereka semua adalah anggota Akademi Penjaga. Pernyataan itu membuat semua orang terkejut. Dekan Akademi Penjaga adalah sosok yang sangat penting, dan kini ia berdiri tepat di depan mereka. Lebih mengejutkan lagi, mereka tiba-tiba menjadi bagian dari Akademi Penjaga, sesuatu yang selama ini hanya bisa diimpikan oleh banyak jenius muda di seluruh benua. Ye Tianpeng bahkan merasa tidak yakin dan meminta konfirmasi kepada Ye Yunfei. Dengan tenang, Ye Yunfei mengangguk dan menegaskan bahwa semua itu benar. Ia juga menyampaikan kepada semua orang agar tetap tenang dan tidak khawatir. Setelah menerima kepastian tersebut, kegembiraan segera menyebar. Semua orang dari keluarga Ye, sekte Tianyuan, dan perusahaan perdagangan Luohai merasa lega dan bersorak dalam hati. Bagi mereka, Ye Yunfei adalah sosok yang paling mereka percayai. Tak lama kemudian, sekelompok besar anak muda berlari mendekat dari kejauhan. Mereka adalah anggota junior dari keluarga Ye, sekte Tianyuan, dan perusahaan perdagangan Luohai yang telah lebih dulu dikirim ke Akademi Penjaga. Ketika pasukan alien menginvasi benua Tianyu, Akademi Penjaga sempat mengirim orang untuk membawa mereka ke tempat aman. Namun hanya sebagian kecil yang datang, sementara sebagian besar memilih tetap tinggal untuk melawan. Di antara mereka, Long Yingying segera menarik perhatian. Dengan gaun merah terang, ia mendekati Tetua Ren dengan ekspresi tidak puas, menunjukkan sikapnya yang lugas. Tak lama kemudian, ia melihat Ye Yunfei. Matanya langsung berbinar, dan ia segera mendekatinya. Ia telah mendengar banyak tentang perbuatan Ye Yunfei sejak berada di Akademi Penjaga. Ye Yunfei merespons dengan rendah hati, namun ia juga memperhatikan bahwa kekuatan Long Yingying telah mencapai tahap pertengahan alam pendirian fondasi. Ini merupakan kemajuan yang sangat pesat. Perubahan itu tidak lepas dari garis keturunan prajurit yang telah diaktifkan. Sejak saat itu, kemajuan kultivasinya meningkat drastis. Long Yingying sendiri menyadari hal itu. Namun, ia juga mengingat bagaimana proses aktivasi tersebut terjadi, yang membuatnya menunjukkan sikap berani dan langsung. Kepribadiannya yang sudah lugas menjadi semakin tegas setelah perubahan itu. Ye Yunfei merasa sedikit canggung dan segera mencoba mengalihkan perhatian dengan memanggil You Mu dan An Yu.
Meskipun demikian, situasi tersebut tetap menyisakan kesan tersendiri. Selanjutnya, Ye Yunfei menghabiskan setengah hari untuk mengatur tempat tinggal bagi semua orang. Ia memastikan bahwa setiap orang mendapatkan tempat yang layak dan aman. Setelah itu, ia memasuki ruang dewan bersama para petinggi Akademi Penjaga. Pembahasan segera mengarah pada pertempuran di kota Shenfeng. Semua orang merasa gembira atas hasil yang telah dicapai. Mereka menyadari bahwa setelah pertempuran tersebut, keempat kekuatan teratas kemungkinan besar tidak akan lagi berani memprovokasi Akademi Penjaga. Jie Changkong kemudian menyinggung tentang prasasti penjaga. Ia menyadari bahwa artefak tersebut mampu menekan artefak tingkat tinggi lainnya, sesuatu yang tidak biasa. Ye Yunfei memahami maksud pertanyaan itu dan menjelaskan bahwa hal tersebut berkaitan dengan peran Master Penjaga. Penjelasan ini membuat semua orang merasa sangat gembira, karena Master Penjaga memiliki posisi yang sangat tinggi di hati mereka. Klon jiwa dari Master Penjaga kini telah menjadi roh dari prasasti tersebut, sehingga kekuatannya meningkat secara signifikan. Setelah itu, Ye Yunfei mengajukan pertanyaan mengenai fondasi dari 5 kekuatan besar. Jie Changkong menjawab dengan jujur bahwa fondasi mereka sangat dalam, bahkan lebih kuat dibandingkan Akademi Penjaga. Para petinggi lainnya juga hanya bisa mengangguk, karena itulah kenyataannya. Ye Yunfei kemudian menyampaikan bahwa apa yang dikatakan penguasa kota kuno sebelumnya ternyata benar. Ia menjelaskan secara singkat isi percakapan mereka. Jie Changkong menyarankan agar Ye Yunfei tidak bertindak terburu-buru. Ia menekankan bahwa Ye Yunfei masih memiliki banyak ruang untuk berkembang. Ye Yunfei menerima saran tersebut dengan tenang, menyatakan bahwa ia memiliki perhitungannya sendiri. Keesokan harinya, Ye Yunfei bersama Huang Xiang mulai memurnikan sejumlah besar ramuan dan pil berharga. Pil-pil tersebut memiliki berbagai fungsi, mulai dari penyembuhan hingga membantu peningkatan kultivasi. Semua bahan tersebut berasal dari sumber daya yang sebelumnya diperoleh Ye Yunfei, termasuk ribuan ramuan berharga dan puluhan ribu ramuan spiritual. Setelah selesai, ia membagikan pil-pil tersebut kepada semua orang. Luka-luka mereka mulai sembuh dengan cepat, dan kekuatan mereka perlahan pulih. 2 hari kemudian, sebuah kabar mengejutkan datang. Pasukan alien telah memulai serangan mereka di Zhongzhou. Wilayah-wilayah besar sebelumnya telah jatuh ke tangan mereka, dan kini mereka mulai bergerak lebih jauh. Semua orang menyadari bahwa situasi semakin berbahaya. Jika keadaan terus berlanjut, seluruh benua Tianxuan bisa jatuh ke tangan pasukan alien. 3 hari kemudian, kabar lain datang. Penguasa kota kuno secara pribadi memimpin pembentukan pasukan surgawi yang agung. Semua kekuatan dan ahli bela diri di seluruh benua mulai bergabung. Semua orang memahami bahwa pertempuran besar yang menentukan nasib benua Tianxuan akan segera dimulai. Di dalam markas besar Akademi Penjaga, suasana mulai dipenuhi kesibukan yang teratur. Setelah pertempuran besar di kota Shenfeng, seluruh akademi memasuki tahap persiapan baru yang jauh lebih serius. Jie Changkong bersama para pejabat tinggi akademi datang menemui Ye Yunfei untuk membahas rencana selanjutnya, terutama terkait keputusan akademi untuk mengirim orang bergabung dengan pasukan Tianxuan yang sedang dibentuk. Setelah pertempuran kota Shenfeng, status Ye Yunfei di dalam Akademi Penjaga meningkat pesat. Kedudukannya sebagai wakil dekan tidak lagi sekadar formalitas. Saat ini, anggota berpangkat tertinggi di Akademi Penjaga adalah Tetua He, Jie Changkong, dan Ye Yunfei. Tidak seorang pun di seluruh akademi yang berani meremehkan Ye Yunfei. Setiap orang memahami bahwa kekuatan dan kemampuannya telah melampaui batas yang biasa. Ye Yunfei tidak langsung memberikan jawaban atas pembahasan tersebut. Ia berpikir sejenak, mempertimbangkan situasi secara menyeluruh. Kemudian ia mengajukan pertanyaan mengenai jumlah siswa di akademi yang berada di alam cairan mendalam, alam pendirian fondasi, dan alam kondensasi. Dekan Shangguan segera memberikan jawaban yang jelas dan rinci. Terdapat sekitar 400 orang yang memiliki kekuatan alam cairan mendalam. Terdapat sekitar 2.000 orang yang memiliki kekuatan alam pendirian fondasi. Kemungkinan ada lebih dari 6.000 orang yang memiliki kekuatan alam kondensasi. Ia juga menambahkan bahwa sejak Ye Yunfei menyediakan sejumlah besar pil, jumlah praktisi di alam cairan mendalam dan alam pendirian fondasi telah meningkat secara drastis. Informasi itu membuat Ye Yunfei mengambil keputusan. Ia menyatakan bahwa semua orang di akademi yang setidaknya berada di tingkat alam kondensasi harus dikumpulkan. Ia berencana memberikan pelatihan khusus kepada mereka. Para pejabat tinggi langsung merasa terkejut ketika mendengar istilah pelatihan khusus. Mereka menyadari bahwa tindakan Ye Yunfei pasti bukan sesuatu yang biasa. Ketika Ye Yunfei menjelaskan bahwa ia akan membentuk 2 formasi pertempuran,
keterkejutan mereka semakin bertambah. Formasi pertempuran merupakan konsep yang sangat penting dalam peperangan. Dengan jumlah orang yang sama, kekuatan tempur dapat meningkat berkali-kali lipat jika disusun dalam formasi yang tepat. Namun, metode rahasia untuk mengembangkan formasi pertempuran sangat langka dan berharga. Di benua Tianxuan, hampir tidak ada teknik semacam itu yang diwariskan. Bagi kebanyakan praktisi bela diri, formasi pertempuran hanyalah sesuatu yang ada dalam legenda. Oleh karena itu, ketika Ye Yunfei menyatakan bahwa ia memiliki teknik tersebut, semua orang tidak dapat menyembunyikan keterkejutan mereka. Jie Changkong dengan hati-hati memastikan kebenaran hal tersebut. Namun, dalam hati mereka sudah mulai percaya. Ye Yunfei telah menunjukkan terlalu banyak hal yang berada di luar pemahaman mereka. Ye Yunfei mengangguk, menegaskan bahwa ia memang memiliki teknik rahasia untuk mengembangkan formasi pertempuran. Pernyataan itu membuat suasana berubah menjadi penuh semangat. Jie Changkong segera menyetujui rencana tersebut dan memerintahkan agar semua orang yang memenuhi syarat segera dikumpulkan. Tak lama kemudian, seluruh praktisi di Akademi Penjaga yang berada di alam kondensasi atau lebih tinggi berkumpul di Plaza Pelindung. Monumen penjaga berdiri tegak di tengah alun-alun, menjulang tinggi dan menjadi simbol kebanggaan Akademi. Lebih dari 8.000 orang berkumpul di sana. Sebagian besar adalah mahasiswa, sementara sebagian lainnya merupakan anggota manajemen menengah seperti instruktur bela diri dan diaken. Sesuai instruksi Ye Yunfei, mereka dibagi menjadi 2 tim, masing-masing berjumlah lebih dari 4.000 orang. Pembagian ini dilakukan dengan rapi dan terstruktur, menunjukkan kedisiplinan yang telah lama dibangun di akademi. Para petinggi akademi, termasuk Jie Changkong, berdiri di sekitar alun-alun dengan rasa ingin tahu yang besar. Mereka ingin melihat secara langsung bagaimana Ye Yunfei akan melatih ribuan orang ini dan bagaimana teknik formasi pertempuran itu akan diterapkan. Ye Yunfei berdiri di depan semua orang dengan sikap tenang namun penuh wibawa. Ia mulai menjelaskan bahwa mulai saat ini, semua orang akan mempelajari sebuah teknik yang disebut teknik penyembelihan. Teknik ini merupakan metode yang dirancang khusus untuk membunuh, yang memungkinkan seseorang memadatkan niat membunuh hingga ke tingkat ekstrim, sehingga dapat melepaskan potensi terdalam tubuh dan menghasilkan daya hancur yang jauh lebih besar dari biasanya. Ia juga menjelaskan bahwa teknik pembunuhan memiliki fungsi lain yang sangat penting, yaitu memungkinkan niat membunuh dari ratusan, ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu orang untuk dipadatkan ke dalam sebuah formasi pertempuran. Formasi ini disebut formasi pembunuh. Semakin banyak orang yang bergabung dalam formasi tersebut, semakin besar pula kekuatan yang dihasilkan. Di medan perang, pasukan yang mampu membentuk formasi pembunuh akan memiliki kekuatan yang sangat menakutkan dan sulit ditandingi. Lebih dari 8.000 orang yang berada di alun-alun mendengarkan dengan penuh perhatian. Semangat mereka terus meningkat seiring penjelasan tersebut. Mereka menyadari bahwa apa yang akan mereka pelajari bukanlah teknik biasa, melainkan sesuatu yang dapat mengubah nasib mereka di medan perang. Setelah itu, Ye Yunfei menyatakan bahwa ia akan membawa mereka ke tempat khusus untuk berlatih teknik pembunuhan. Ia berharap semua orang dapat mengikuti pelatihan tersebut dengan sungguh-sungguh. Seluruh peserta menunjukkan kesiapan mereka. Semangat kolektif yang muncul dari ribuan orang itu menciptakan suasana yang sangat kuat. Ye Yunfei mengangguk puas. Dengan satu pikiran, ia memindahkan lebih dari 8.000 orang tersebut ke dalam menara ilusi. Menara pantau memiliki ruang yang sangat luas, mencakup area ratusan kilometer. Tempat itu sangat cocok untuk pelatihan dalam skala besar. Selain itu, perbedaan aliran waktu di dalamnya menjadi keuntungan besar. Waktu di dalam menara berjalan 100 kali lebih cepat dibandingkan di luar. Dengan kondisi tersebut, para peserta memiliki waktu yang jauh lebih panjang untuk berlatih dan meningkatkan kemampuan mereka, meskipun waktu di dunia luar terus berjalan dengan cepat. Situasi di luar tidak memungkinkan mereka untuk berlatih dengan santai. Pasukan alien telah menyerang Zhongzhou, dan setiap detik menjadi sangat berharga. Di dalam menara Pantom, Ye Yunfei mulai mengajarkan teknik pembunuhan kepada semua peserta. Ia tidak hanya memberikan penjelasan, tetapi juga membimbing mereka secara langsung dalam setiap langkah kultivasi. Sementara itu, di alun-alun luar, para petinggi akademi hanya bisa saling bertukar pandangan. Mereka menyadari bahwa Ye Yunfei telah membawa semua orang ke dalam sebuah harta sihir spasial, sesuatu yang tidak dapat mereka lihat secara langsung. Meskipun demikian, mereka tidak meragukan kemampuan Ye Yunfei. Mereka percaya bahwa semua yang dilakukan Ye Yunfei akan memberikan hasil yang luar biasa. Di dalam menara Pantom, pelatihan berlangsung dengan intensitas tinggi. Lebih dari 8.000 orang berlatih teknik pembunuhan secara bersamaan.
Setiap orang memegang senjata mereka dan bergerak dengan penuh fokus. Setelah mempelajari teknik tersebut, mereka mulai memasuki kondisi khusus. Keganasan dan kekuatan batin mereka terlepas sepenuhnya, dan niat membunuh mereka meningkat secara signifikan. Dari kejauhan, niat membunuh yang terkumpul tampak seperti sesuatu yang nyata, berkumpul menjadi satu dan terus meningkat. Bahkan bayangan samar dari sosok yang menyerupai dewa kematian mulai terbentuk, mencerminkan konsentrasi kekuatan yang luar biasa. Sosok itu tampak menjulang tinggi, memegang dua kapak besar, memancarkan aura yang sangat kuat dan menekan. Ye Yunfei mengamati perkembangan tersebut dengan tenang. Ia melihat bahwa para siswa Akademi Penjaga memang memiliki bakat luar biasa. Mereka dipilih dari berbagai daerah dan memiliki pemahaman yang sangat baik. Kemampuan mereka untuk menguasai teknik pembunuhan dengan cepat menunjukkan bahwa keputusan Ye Yunfei untuk melatih mereka adalah langkah yang tepat. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin.